yang notabene adalah tanah milik Kementerian BUMN, Pak. Jadi bukan tanah punya perhutani, Pak. Tanah Kementerian BUMN. Kami hanya menggunakan sebagai hak pakai saja. Hak pakai saja. Itu peruntukannya untuk hibah kan jelas itu bisa. Masalah yang kemudian akan dimintai verifikasi adalah kami orang pemerintah di tingkat daerah, kemudian warga masyarakat kenapa? Kan begitu. Sekarang pemerintah ini bagaimana supaya semuanya berjalan baik. Untuk mengangkat tenaga kerja, infrastruktur pemerintah juga harus perhatian, masyarakat bisa menikmati apapun, sehingga inilah negeri kita yang kita cintai. Cara saya itu Mas Seto, sampaikan saja mekanisme yang sudah pernah jenengan lakukan di lahan-lahan yang bukan hak kita. Oke, terima kasih Pak Wiyoto atas waktunya. Jadi di Kabupaten Pati ini itu pernah Pak ada permohonan pembukaan akses jalan menghubung Kecamatan Bukoseti dan Kecamatan Tua. Waktu itu di era bupatinya Pak Adianto, saya diminta untuk mengawal permohonan itu karena ketidaktahuan kami membuat suratnya ke petani. Di waktu itu kita minta izin untuk permohonan pembukaan akses jalan di wilayah kerja Perum Perhutani RPK Ngarengan di daerah Kecamatan Kusti. Kemudian setelah kita bersurat, ternyata jawaban dari perhutani adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat direlakan. Salah satunya adalah untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api. Kemudian, kewenangan dalam memberikan izin penggunaan kawasan hutan berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di mana kewenangannya dapat dilimpahkan ke gubernur untuk kegiatan non-komersial dengan luasan di bawah 5 hektar sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P27 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Kemudian dengan dasar surat itu, kami akhirnya membuatkan lagi Pak, kami buatkan surat bupati kepada Gubernur Jawa Tengah tentang permohonan izin penggunaan kawasan hutan untuk jalan penghubung antara Kecamatan Bukoseti dan Kecamatan Tua. Kemudian surat itu dibalas Pak, menindaklanjuti surat bupati permohonan kawasan hutan jalan penghubung antara Kecamatan Bukoseti dan Kecamatan Tua berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia nomor 7 tahun 2021 bahwa untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial untuk luas paling banyak 5 hektar, persetujuan penggunaan kawasan hutan dilimpahkan kepada gubernur. Kemudian gubernur memerintahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti permohonan. Itu yang sudah pernah diajukan di pemerintah Kabupaten Pati terkait persetujuan penggunaan kawasan hutan itu di jalan. Jadi kalau melihat cerita tadi untuk pembangunan jalan di Wonorejo, otomatis izinnya kita karena kalau dihitung misalnya panjangnya 1 kilo, lebar 7 meter, tidak ada 5 hektar. Surat kita kepada gubernur nanti yang mengeluarkan izinnya adalah DPRD-nya. Akan Pak Yoto. Maturun, itu tadi sekilas dibacakan Pak Kabid Bina Marga. Monggo Pak Iko, apakah di dalam perjalanan waktu itu kan tahun ini Mas 2021 yang sekarang 2023 itu ada hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman. Kemudian mungkin langsung saja Pak, ini terkait dengan jalan Pak ya, jalan yang ada memang ada di desa apa Pak? Wonorejo. Jadi memang setelah kita tadi cek Pak, memang jalan itu adalah tanah perusahaan Pak ya. Jadi dia bukan kawasan Pak, bukan kawasan, sehingga aturan yang dipakai adalah aturan dari Kementerian BUMN, aset BUMN, begitu Pak. Ya, jadi karena dia bukan kawasan, berarti regulasi yang kita pedomani, yang kita jadikan cantolan adalah terkait peraturan
penggunaan aset BUMN, begitu Pak. Kami sendiri tidak punya aturan terkait itu Pak. Kami hanya menginduk semua aturan dari yang sudah dikeluarkan Kementerian BUMN, karena ini merupakan tanah perusahaan yang notabene adalah tanah milik Kementerian BUMN Pak. Jadi bukan tanah punya perhutani Pak, tanah Kementerian BUMN. Kami hanya menggunakan sebagai hak pakai saja, hak pakai saja. Walaupun memang di sertifikat itu disebutkan hak pakai itu selama digunakan, bunyinya itu selama digunakan, dicalonkan selama digunakan. Dan tadi kami sudah berdiskusi Pak, maaf, kami sudah berdiskusi dengan kepala seksi yang biasa mengurusi ini. Beliau memberikan petunjuk bahwa ada dua opsi Pak terkait dengan aset BUMN. Yang pertama adalah kalau memang itu ingin dilepas, dalam arti pindah tangankan Pak ya, atau dijual, itu tetap ada ganti rugi. Dan permohonannya pun sampai ke Kementerian BUMN Pak. Permohonannya sampai ke Kementerian BUMN, monggo, tapi ya memang agak lebih ribet, lebih lama, dan prosesnya juga ya harus ada appraisal segala, ada cek, ada nilai harga tanah, karena nanti seperti jual beli Pak akhirnya. Ya, dan harus ada pengadaan tanah Pemda juga Pak, karena kan Pemda juga harus membeli. Juga harus ada proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemda, kemudian harus ada persetujuan juga dari Kementerian BUMN. Aturannya ada di sebentar Pak. Mohon maaf, mungkin detailnya saya di Permen BUMN nomor 02 tahun 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aktiva tetap badan usaha milik negara. Mungkin saya bacakan Pak, mohon izin Pak Yoso. Pasal 3, penghapus bukuan itu dapat dilakukan karena pemindah tanganan atau kondisi tertentu. Ya, kemudian pemindah tanganan dilakukan dengan cara: 1. Penjualan, ditukar-menukar, C. Ganti rugi, D. Aktiva tetap dijadikan penyertaan modal, E. Cara lain. Dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: secara teknis dan atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya. Secara teknis dan atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN. Nah, ini tetap harus dicek Pak dari Kementerian BUMN. Artinya nanti permohonan itu yang memastikan itu tidak menguntungkan secara ekonomis adalah Kementerian BUMN, tidak kami. Mungkin kami bisa saja membantu bapak-bapak, kita anggap tidak menguntungkan, karena kami berharap bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Tetapi saya belum tahu dengan Kementerian BUMN seperti apa gitu. Kemudian ini ada nih, diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan RUTR atau RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan oleh kementerian atau lembaga negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan, bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN, serta satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Penjualan dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN. Nah, ini kan tetap harus ada cek Pak dari Kementerian BUMN, tahapannya seperti itu, dan agak lama karena harus izin ke Kementerian BUMN segala, tahapan-tahapannya mungkin sangat lama sekali. Lah ini itu opsi pertama Pak. Kalau opsi kedua itu kita kerjasama offset Pak, optimalisasi aset. Saya diberi kewenangan sesuai dengan SKD Perhutani tentang pedoman kerjasama optimalisasi aset tetap perhutani. Jadi nanti bisa dikerjasamakan tanpa kompensasi ya. Tanpa kompensasi artinya jalan ini karena dipergunakan untuk fasilitas umum, nanti monggo tetap bisa digunakan sebagai pasum,
tetapi tetap masih menjadi aset kami, tetapi kita kerjasamakan sehingga nanti pihak yang melakukan kerjasama pun memiliki hak sepenuhnya atas aset tersebut. Itu hanya untuk mensiasati biar prosesnya tidak bertele-tele. Kalau seperti itu 2 tahun diperpanjang tapi cukup dengan saya. Artinya tidak harus ke Kementerian BUMN, Pak. Jadi itu opsi yang kedua. Monggo saya derek saja. Saya ini kan malu-malu saja ya Pak Rioso gitu. Sing kepenak ngomong sing brevon gitu. Karena pada prinsipnya Pak, kami sendiri dari Perhutani itu dituntut untuk bagaimana mengelola kawasan hutan dan aset-asetnya juga untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Jadi kami seperti yang disampaikan Pak Rioso bahwa kami juga bertugas di sini, Perhutani ditugaskan di wilayah Kabupaten Pati dengan tujuan juga untuk berbagi lah dengan masyarakat. Artinya kami berharap ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Intinya saya gitu Pak. Ada 2 opsi itu yang kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu semua, karena sekali lagi kami ini juga merupakan badan usaha milik negara yang harus patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN jika terkait dengan aset BUMN dan Kementerian LHK jika terkait dengan penggunaan kawasan hutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada mungkin yang kami sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur Pak Eko. Untung ada opsi kedua. Yang saya dengarkan terus tadi opsi pertama, saya itu menis. Ini ada repot. Jika tadi itu ada yang terus pengen damai, balik. Orang gadget gitu. Tapi ini yang alhamdulillah sudah mulai gak ada karena ada opsi kedua. Betul Pak Eko, memang Pati ini Kabupaten Kerangan. Dulu itu Saridin pusing Sunan Kudus sama Saridin. Nah malam itu Mbak Mukomakin anjingnya di obong di cemplungno orang panas. Ini intermezzo nih. Soalnya itu apa lain? Terus untuk opsi kedua, ini kan berarti sebagaimana yang pernah kita lakukan. Nah, ini dikawal Mas Hasto, Pak Eko gitu sewu. Karena harapan kita di perubahan anggaran ini kalau sudah boleh kita lakukan itu dengan pemeliharaan. Kalau memungkinkan kan gitu ya. Pokoknya kita upaya maksimal terkait dengan jalan yang menjadi ini lakonnya sekarang. Ini lakon jalan Wangun. Oleh karena itu, untuk opsi kedua Pak, ini kira-kira membutuhkan waktu. Kalau administrasi kan cepat kita. Langsung kalau orang lain mungkin 2 hari, kita mungkin setengah jam. Siap. Asli. Ini sudah semua siap. Mau ketik ini. Sudah diketik tinggal tanda tangan. Artinya menurut yang panjenengan istilahnya hitung, kira-kira waktu itu kan waktu untuk mengejar ini kan tidak sampai berbulan-bulan. Sementara kita melakukan anggaran perubahan, misalnya kita bisa nambah dikit-dikit, itu kan jelas setelah ada perubahan anggaran. Kan kita tidak boleh melaksanakan kalau tidak ada anggarannya. Nah, oleh karena itu berarti aman kok Mas Hasto? Ya, intinya kan tadi berarti solusinya kerjasama tanpa kompensasi. Nah, itu kan sama dengan kita membangun di asetnya Perhutani dalam aset perusahaan tadi itu, tapi dengan mekanisme juga. Jadi nanti budget kita tetap harus ada syarat proposal ya Pak Jen, pelaku yang penguasa aset gimana? Proposal sehingga berarti Proposal dalam hal ini ya karena 3 kabupaten ya, Kabupaten Pati berarti gimana? Dari warga gimana? dari pemerintah Berarti bukan yang meminta. Yang meminta pemerintah Kita pemerintah untuk warga. Berarti warga dibagi oleh pemerintah Kabupaten Pati membuat surat kepada Perhutani itu aset perhutani. yang membuat BPKB atau GPU? GPU aja nggak apa-apa Pak, karena sudah jelas. Nah, pertanyaannya Pak, itu kan berarti pakai dana hibah. Saja mau membuat budget karena harus ada kabupaten di perubahan anggaran atau harus belum ada.
Jadi ada SK Bupati saya bukan. Dengan Pak. Tapi ini wajah semua tertuju sama Pak. Iya. Kalau kita bersama-sama jadinya sakit. Ini Pak. Kalau memang anggaran itu peruntukannya untuk hibah kan jelas itu bisa. Kalau belum itu kan ada kebijakan. Dan kebijakan itu yang membuat saya ragu-ragu. Berarti belum sama ini. Anggaran itu kan begini. Anggarannya kan dari rumah. Pertanyaan saya, yang saya tahu loh Pak, ini kita sebelum membuat suatu infrastruktur yang mekanisme hibah harus ada proposal. Proposal itu tadi kemudian dari Pak Bupati mengeluarkan SK Bupati tentang hibah. Mana saja kegiatan yang masuk hibah, contohnya di Pati ini ada di Kodim, ada di mana. Dan berarti kan bisa. Berarti kan disusulkan, berarti satu kan tidak melalui Bisa. Semangat. Bisa. Kabeh bisa kabeh. Bisa. Sing ora iso ku ganti ayat Al-Qur'an. Oke, berarti ini nanti langsung menjadi tugas kami. Nanti selalu diskusi koordinasi dengan Pak Eko. Mas Sesto jangan sampai 1 hari saja lupa. Apalagi sampai sebulan lupa. 1 hari saja tidak boleh lupa. Ini kan kita gampang sama-sama mengabdi di pemerintah. Istilahnya bukan orang lain, makin juga warga Kabupaten Pati, bukan warga misalnya Rembang yang kemudian duduk di sini kan tidak. Saya terima kasih. Intinya kan itu Pak ya. Iya. Boleh ya? Mula suwun saya niki Jumat berkah. Niki kasembadan ora ana rintangan, ora ana audit kesalahan. Nah, orang audit kesalahan sing periksa pertama kali saya, tapi yang ditangkap Mas Sesto. Ngoten nggih? Karena sudah, ini nanti kan berarti kami dengan Pak Eko, dengan Pak Cin, dengan staf saya bekerja dan dengan doakan saja tidak ada persoalan. Nanti kalau ada persoalan, permasalahan saya undang mari Pak. Ada masukan? Pak, tanya Pak. Menurut saya jadi kemarin sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Hasto, kami warga kan memang bertanya nih, apa yang bisa kami tindak lanjuti saat ini juga terkait pengajuan proposal itu. Oke, siap. Jelaskan Pak Eko. Makanya dilarang kita bertemu di beda. Kalau enggak, perintah petunjuk Mas Hasto sesat. Siapa? Belum Mas. Ini Pak, kalau ini nih kok pertemuan itu ada 3 hal yang menjadi hasil pertemuan. Satu, selama jalan belum dibangun, perawatan perbaikan akan dianggarkan di anggaran bukan tahun 2023. Itu perawatan dan perbaikan. Terus yang kedua, pembangunan jalan akan dianggarkan di tahun 2024 anggaran. Jadi kan ada 2 ini. Yang ketiga, untuk teknis administrasi belum akan dibahas di pertemuan lanjutan dengan melibatkan unsur kegiatan pada hari Jumat. Jadi kan itu sudah di dalam permintaan atau permohonan itu kan menyangkut 2, perawatan dan pembangunan. Gitu ya Pak ya. Artinya jangan menuntut siapapun kecuali saya. Siap. Karena itu tanggung jawab dari pemerintah. Betul Pak Camat ya? Pak Camat ini senior saya, dia lebih tua ilmunya. Ada apa tenang, saling juga. Intinya itu, nanti kami akan selalu menyampaikan dan saya dengan Bapak-Bapak Dewan juga menyampaikan. Ini harus segera ditangani. Saya rasa itu sejenak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali dengan pertemuan di hari Jumat ini tadi yang disampaikan Pak Yoso dan panjang lebar. Semoga penjelasan Pak ini memberkahi kita semua. Jadi yang jelas tadi pun sudah disampaikan, jangan ada polemik apapun. Dan makanya saya mohon untuk warga kami, masalah keberadaan tanah jangan menjadikan polemik lagi, tapi sudah jelas bahwa tanah itu milik
BUMN. Jadi udah clear deh. Lagi tidak ada polemik lagi. Jalan apapun nggak usah disebutkan. Yang penting alur. Yang penting di sini sudah ada jawaban dan kita dengarkan semua bahwa aset itu milik BUMN. Dan jadi tidak usah dibijaksanai lagi, yaitu milik BUMN. Saya kira itu saja besok. Matur pagi. Bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan setelah ini ketemu, saling tegur, saling sapa, dan kita semoga berkah kemudian. Amin. Kalau kita ini terkumpul satu apa istilahnya komunitas yang kemudian kita rahmat ini sampai akan jadi nyampe kita nih tekan genteng ini enggak nih soalnya karena ya sampun namanya nek gampang-gampang tekan sini dengan lah mesti pengen jahat nek kula mboten ngapunten mboten saya rasa itu Mama mau start sing tadi Pak ini tadi yang belum jadi namanya aset ya sementara ini supaya ini kan yang saya biasanya di pertigaan market itu masa berlakunya berat. Mohon nanti bila bisa memperhatikan apakah sepanjang sertifikat. Karena persepsi dari marga 35 tahun ada milik negara ya kemarin dia mulai 88 sehingga masa dikira habis tidak memiliki BUMN. Makanya mohon mungkin diperlukan sertifikat ini mohon pada BUMN sehingga juga bilang daripada nanti ada tadi salah persepsi antara marga dan karena itu memang aset BUMN. Karena memang semua hak kan hak pakai termasuk buka ini juga hak pakai karena yang milih adalah pemerintah. Nah, kemarin persepsinya lain seperti itu ya. Umpamanya ketemu warga semua siap penerbangan semua. Karena misal unggul lah nanti mungkin dari BUMN karena memang aset BUMN tolong sertifikat itu jadi ini Pak ya jangan BUMN itu yang itu loh Pak yang tadi oke karena kan anggapan berapa 30 tahun ada diambil moga Pak Eko memang itu karena seperti itu terjadi polemik lagi Iya. Jadi saya teman-teman Pak Camat Pak Munten sedikit menjawab. Jadi yang disampaikan oleh Pak Camat tadi memang betul bahwa ini sertifikatnya itu adalah aset BUMN. Di sini disebutkan dalam sertifikat memang ini diterbitkan tahun 89. Kemudian di sini ada tulisan lamanya hak berlaku selama dipergunakan. Dan ini dipertegas, tidak pakai tahun Pak, dipertegas di Perda 40 terkait HGU dan HGB ya terkait aset pemerintah ini kita pakainya klausul yang ini Pak. Apakah yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada departemen lembaga pemerintah, non departemen dan pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional. Itu ya. Seperti itu Pak. Jadi ya, jadi sebenarnya memang di sertifikat pun tertulis Pak ini lamanya berlaku selama dipergunakan. Ada tulisan seperti itu. Karena kemarin ada persepsi Pak dari ya, bahwa memang mungkin belajar dari Pak dari masa hak pakai maupun hak bangunan dibatasi waktunya sehingga diberikan dasar untuk warga ini bukan hak itu pertanyaan Pak. Ya, biar sama persepsinya Pak. Jadi jangan ada polemik. Ya, ada polemik lagi antara Buansa dan Marga sehingga juga dampaknya juga dari isu juga karena ada MOU ada isu dengan perhutani. Nah, dipermasalahkannya repot. Ya. Masalah seperti itu Pak Merdeka betul-betul aset. Itu masalah seperti itu. Petani, setelah ini sebagian masyarakat Perum dan Kalangpamrejo mengetahui aset BUMN, saya mohon untuk dibuatkan papanisasi, ditulis biar semua warga masyarakat bahwa jalan itu milik BUMN, terus nanti nomor sertifikat berapa, biar masyarakat semua tahu, biar tidak menjadikan polemik terus menerus. Kalau kita mau menyampaikan secara umum, tahu semua lah.
BUMN Pak, mungkin. perhutani. Tapi kalau di situ ada paparisasi, semua orang lewat membaca bahwa aset ini milik BUMN. Aman itu. Kalau wajib Pak, tetap saya meminta wajib. BUMN loh Pak, bukan tulisannya nanti perhutani Mas. Tulisan Akar masalahnya bukan di warga. Akar masalahnya itu bukan di warga. Saya sebagai pelaku sanggup membaca Pak. Jika atau misalnya nanti fotonya Pak Eko si jalan ini Setuju? Foto saya. berarti nggih? Nggih. Gue alhamdulillah nggih, artinya pertemuan ini sudah ada titik temu dan semoga saja sebagaimana yang kita rencanakan dengan semuanya, dan nanti ditindaklanjuti Mas Hasto koordinasi dengan Jokowi administrasi. Saya rasa itu saya tidak perlu menyimpulkan, kesimpulannya adalah jalan dibangun. Ya. Saya rasa itu terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sugeng-sugeng gitu. Matur nuwun. Lu musik